Antonio Conte dihadapkan pada sebuah laga hidup mati ketika menjamu Chelsea di matchday ke-8 fase Liga UEFA Champions League 2025-2026. Kemenangan menjadi harga mati buat Conte supaya bisa meloloskan Napoli ke fase berikutnya. Sayang, bukannya menang, Conte justru terkapar tak berdaya. Taktik klasik Conte awalnya bisa membuat Chelsea buntu dan tidak banyak ciptakan peluang. Namun perubahan taktik Liam senior di babak kedua membuat anak asuhnya sukses membungkam publik Stadio Diego Armando Maradona sekaligus memberi mimpi buruk Conte berikutnya. Lalu bagaimana kronologi kemenangan Chelsea ini? Starting 11 Moment kali ini akan mengulas kemenangan dramatis Chelsea yang membuat Conte harus kembali mengulang capaian buruknya di UCL. Simak kronologinya di video berikut ini. Antonio Conte selalu punya cara menyelamatkan sebuah tim yang sedang kacau balau. Sentuhan tangan dinginnya hampir tak pernah gagal mengubah tim yang sedang terpuruk menjadi tim bermental juara. Napoli, Chelsea, Juventus, serta Inter sudah pernah merasakannya. Tapi jika bicara soal Liga Champions, itu lain ceritanya. Musim ini Conte punya ambisi menghapus kutukan mengerikannya di pentas teratas benua biru. Sayangnya pelatih Italia itu seolah belum mendapat restu dari Dewi Fortuna. Di musim keduanya membesut Il Partenope, performanya angin-anginan. Di UCL, Scott McTominay dan kolega tak pernah bisa menembus zona lolos langsung ke babak gugur. Raihan 2 kemenangan, 3 kekalahan, dan 2 hasil imbang membuat Napoli duduk di urutan ke-25. Posisi itu jelas tidak menguntungkan karena itu artinya Napoli harus bermain habis-habisan hanya demi lolos ke babak playoff. Malangnya Napoli harus bersuati melama Conte Chelsea di matchday terakhir. 9 tahun lalu, Conte mengubah nasib Chelsea dari tim yang sedang terpuruk menjadi juara Premier League. Kini ia menyambut mereka di Stadio Diego Armando Maradona. Sayangnya, Conte di sini menempati posisi yang lebih inferior karena ia dituntut harus menang melawan mantan timnya itu. Chelsea datang dengan aroma darah muda baik dari segi pemain maupun sang pelatih. Namun itu tidak membuat tim London Barat kelihatan lemah. Justru ambisi mereka begitu menggebu-gebu untuk bisa menggebuk Conte di rumahnya yang sekarang. Tim asuhan Senior butuh kemenangan untuk memastikan diri lolos langsung ke babak 16 besar. Antonio Conte adalah pelatih yang sangat teguh pendirian. Sebagai orang Italia, ia adalah penganut Catenaccio Tulen, sebuah strategi yang bertumpu penuh pada sektor pertahanan. Taktik ini membuatnya kerap gagal di Liga Champions. Tetapi sepanjang 45 menit pertama laga melawan Chelsea, taktik ini justru mampu meredam ambisi The Blues. Chelsea memegang penguasaan bola sebanyak 54%. Tetapi mereka kesulitan membongkar pertahanan rapat Il Partenope. Di menit ke-19, beruntung Chelsea mendapat hadiah penalti setelah Juan Jesus menyentuh bola di area terlarang. Enzo Fernandez maju sebagai Algojo dan berhasil menunaikan tugasnya dengan baik. Sayangnya, keunggulan Chelsea di babak pertama bisa dibilang sebagai keunggulan semu. Pasalnya sepanjang babak pertama justru Napoli lah yang kerap menebar ancaman. Permainan sayap pasukan Antonio Conte beberapa kali membuat back Chelsea serta Robert Sanchez jatuh bangun mengamankan gawangnya. Benar saja, di menit 33 dan 43 gawang Sanchez jebol oleh Antonio Vergara dan Rasmus Højlund. Vergara berhasil mengelabui pertahanan Chelsea lewat aksi individunya sebelum akhirnya cetak gol penyama. Sementara Højlund tiba-tiba berhasil menyambar umpan silang Oliveira dari sisi kiri untuk kembali kejutkan Robert Sanchez di akhir paruh pertama. Chelsea tidak banyak melakukan progresi di babak pertama. Penyebabnya adalah mereka terlalu mengandalkan area sayap untuk membongkar pertahanan Napoli. Padahal Antonio Conte adalah pelatih yang dikenal tak akan memberi celah kecil apapun apalagi lewat sayap.
Sadar akan hal ini, Chelsea melakukan perubahan di babak kedua. Masuknya Cole Palmer menggantikan Pedro Neto membuat serangan Chelsea lebih cair. Masuknya Trevoh Chalobah dan Jamie Gittens juga membawa perubahan tersendiri terhadap serangan Chelsea. Sejumlah pergantian ini membuat lini tengah Chelsea kini diisi James, Enzo, Palmer, serta Gittens. Perubahan pada akhirnya berdampak positif. Perlahan namun pasti, Chelsea mulai nyaman menguasai bola. Masih ada sedikit kebuntuan ketika bola sudah berhasil dibawa ke depan oleh para pemain The Blues. Namun dibandingkan dengan babak pertama, perubahan yang dibawa Rosenior membuat permainan Chelsea jauh lebih hidup. Keunggulan 2-1 Napoli atas Chelsea sejatinya belum bisa dikatakan aman. Namun dengan permainan yang cukup solid di area belakang, ada harapan tim asal Naples menyudahi laga dengan kemenangan. Bagaimanapun, 3 poin akan menghidupkan kembali harapan El Partenopeo yang dalam 3 keikutsertaan UCL terakhir selalu bisa lolos ke fase knockout. Sayangnya, keunggulan tuan rumah cuma bertahan 16 menit di babak kedua. Joao Pedro yang di babak pertama seperti terisolasi sendirian menemukan celah di pertahanan Napoli. Berawal dari umpan Palmer, pemain asal Brasil mengecoh lini belakang Napoli dengan membalikan badan, lalu melepas shot ke pojok kiri atas gawang Napoli. Skor berubah 2-2. Chelsea butuh kemenangan untuk bisa memastikan diri lolos ke babak 16 besar lewat jalur istimewa, alias tanpa melalui jalur playoff. Maka dari itu mereka tidak puas hanya dengan mencetak 2 gol ke gawang Alex Meret. Di menit 82, Pedro kembali membuat gawang Alex Meret bergetar untuk kedua kalinya. Kembali, kombinasi antara Pedro dengan Palmer berbuah serangan kilat mematikan anak asuh Liam Rosenior. Pedro dan Garnacho berhadapan langsung dengan 2 defender Napoli. Pedro yang melihat celah untuk menembak langsung tidak banyak basa-basi dan lepaskan tembakan menyusur yang berhasil bobol pojok kanan bawah gawang Napoli. Conte sebelumnya sudah memasukkan Romelu Lukaku untuk mengakali kesulitan Rasmus Højlund di lini depan. Tetapi upaya Alienator berusia 56 tahun itu sia-sia karena Chelsea berhasil mempertahankan keunggulannya hingga laga usai. Napoli akhirnya harus tersingkir dari gelaran Liga Champions musim 2025-2026. Kemenangan di Stadio Diego Armando Maradona jelas terasa spesial. Bukan cuma bagi Chelsea, tetapi juga buat Liam Rosenior. Tercatat ini merupakan laga away perdananya di kompetisi Liga Champions. Tetapi pelatih 41 tahun itu justru berhasil bawa Chelsea lolos mengalahkan sosok sekaliber Antonio Conte pula. Sementara itu bagi Conte, laga ini kembali menambah panjang mimpi buruknya di kompetisi Liga Champions. Selepas laga, Conte menegaskan bahwa dirinya paham mengapa Liga Champions selalu sulit untuk ia menangkan. Mantan pelatih The Blues itu merasa bahwa ia harus lebih banyak adaptasi dengan sepak bola modern. Saya bangga dengan para pemain kami, karena kami menekan, berusaha merebut bola dan menciptakan peluang. Sangat disayangkan padahal kami berhak lolos. Tapi beginilah sepak bola modern, semuanya berubah. Chelsea tak banyak mendapat peluang, tetapi saat mereka mendapatkannya, mereka akan menyakiti Anda, kata Conte selepas laga. Rosenior sementara itu senang bisa menyingkirkan Conte dan Napoli. Perubahan taktiknya sangat efektif, tetapi baginya pujian terbesar tetap layak dialamatkan pada para pemain. Di babak pertama, saya meminta mereka menekan dengan cara yang benar-benar berbeda dari biasanya. Tapi mereka meresponnya dengan sangat positif. Saya bangga, terang Rosenior. Chelsea menyelesaikan fase Liga dengan duduk di urutan ke-6 tabel klasemen. Itu berarti mereka berhak mendapat keuntungan memainkan leg kedua babak 16 besar di Stamford Bridge. Calon lawan Chelsea di babak berikutnya antara lain AS Monaco, Karabakh, PSG atau Newcastle tergantung undian. Sementara itu kembali ke Napoli, ini adalah tamparan keras bahwa mereka mungkin belum cukup layak melaju jauh di UCL. Tipisnya skuad membuat Conte lagi-lagi dipaksa angkat koper lebih awal dan finish di urutan 30 fase Liga. Namun di balik kekalahan ini ada hikmah yang bisa dipetik. Napoli kini bisa lebih all out untuk mengejar Scudetto.
Pada akhirnya, Conte kembali harus mengubur mimpinya mendapatkan gelar Liga Champions. Sementara Chelsea bersama Rossenior masih punya harapan untuk menambah gelar nomor 3 mereka di kompetisi ini. Bagaimana menurut kalian sendiri football lovers? Setelah ini, siapa lawan yang menurut kalian layak bersua Chelsea? Komen di bawah ya. Like videonya kalau kalian suka. Subscribe channel Starting 11 Moment, nyalakan notifikasinya dan jangan lewatkan update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.